Habib Rizik minta umat Islam asah golok hadapi pasukan berani mati Jokowi. Kita kosif mati. 5, 4, 3, 2, 1. Kembali lagi di channel Haba Artis. Jangan lupa subscribe. Habib Rizik menjawab rencana apel akbar pasukan berani mati Jokowi yang akan mengepung Jakarta pada tanggal 22 September 2024. Dalam seruannya, Habib Rizik meminta seluruh umat Islam mempersiapkan diri dengan mengasah golok hingga tajam. Seruan itu terekam kamera dan viral di media sosial. Satu di antaranya diunggah akun Twitter @ankiim. Damai, keluar dari Jakarta. Tenang, betul, ujarnya. Tapi kalau mereka bikin huru-hara di Jakarta, coba-coba ganggu keamanan, bakar-bakar halte. Hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka, habisi kemana mereka berada. Saudara takbir, teriak Habib Rizik dibalas para jemaah dengan teriakan Allah Akbar. Mengantisipasi peristiwa yang tidak diinginkan, dirinya pun meminta Brigadir 411, semua jawara dan laskar-laskar Islam mempersiapkan pasukan. Dirinya tidak ingin kelompok yang mengatasnamakan pasukan berani mati Jokowi ini membuat kerusuhan di Jakarta. Kurang ajar saudara, Jokowi tinggal sebulan lagi lengser. Ada urusan apa mau kerahkan pasukan? Karena Jokowi ketakutan, dia takut kalau dia lengser besok dia ditangkap dan dipenjara saudara. Tegas Habib Rizik, karena dia takut, dia mau tunjukkan kekuatan. Nih, gue punya pasukan. Nih, 20.000 orang siap mati. Siapa partai yang mau ngerjain gua? Siapa ormas yang mau nyerang gua? Kurang ajar, sok jago, sok hebat, sok kuat. Tegasnya, ini bukan pasukan berani mati, ini pasukan cari mati. Kalau dia cari mati, kita kasih mati, teriak Habib Rizik. Dalam menjaga Jokowi dan keluarga dari anasir jahat yang ingin menjatuhkan Jokowi dari kekuasaan, imbuh Amin Rais. Bila benar kata Amin, pertanyaannya, siapa pendana utama gerakan sebesar itu? Ya, mungkin akan dijawab mereka sendiri yang membiayai kegiatan itu. Tentu tidak ada yang percaya. Saya tidak percaya sama sekali, tegas Amin dikutip dari Tribunnews.com. Pasti ada sponsor yang menanggung biaya berjumlah miliaran itu, sehingga dalam suasana seperti ini, Mulyono selalu bisa meminta para cukong untuk merogoh kocek mereka. Tetapi itu dulu menurut saya. Lanjutnya, saya kira sekarang, sejak jadi bebek lumpuh, ia kehilangan kesaktiannya. Kekuatan rakyat yang meminta supaya Mulyono atau Jokowi sekeluarga segera diperiksa oleh penegak hukum sudah semakin meluas. Tambahnya, Amin kemudian menyatakan, Jokowi itu sudah pasti lengser di tanggal 20 Oktober tahun ini. Pasca Oktober besok, Mulyono tidak ada lagi di panggung politik nasional. Mungkin saja sesekali muncul, tetapi yang jelas itu hanya di pinggiran. Lah, andai kata Jokowi belum dipenjara, tentu lain cerita, katanya menambahkan. Bahkan, Amin Rais secara meyakinkan mengatakan, hari-hari ini, Jokowi semakin resah, gelisah, galau, dan tidak mampu lagi tertawa lepas seperti masa-masa kemarin. Mudah-mudahan saya keliru, tetapi saya khawatir seperti saya sampaikan beberapa hari lalu. Ini manusia Mulyono, karena kalap, bisa mengambil aksi yang cukup berbahaya yang saya istilahkan sebagai politik bumi hangus. Katanya, Mulyono atau Jokowi ini tampaknya sadar bangunan politik yang sudah dia upayakan dengan segala cara yang licik, busuk, dan penuh dengan aneka ragam kebohongan dan keculasan bangunan besar itu sekarang sudah ambruk dan pasti ini menyakitkan bagi Jokowi. Imbuhnya, apa kemudian akan mengandalkan Gibran? Itu mustahil. Gibran bagaikan mentimun bongkok. Ada, tidak ada, itu tidak masalah. Jadi, ada tidak adanya, itu tidak berpengaruh, karena siapa dia itu, katanya lagi. Prabowo pun kata, di kepemimpinannya nanti, Gibran malah jadi beban. Jika si Gibran diajak sidang kabinet, ini anak ugungan Mulyono. Kalau ikut bicara mungkin akan jadi lelucon saja, ujarnya. Wong buka warung martabak markobar saja tidak laku. Tidak sampai setahun sudah bangkrut. Lantas diskursus apa yang bisa dia sampaikan? Tentu nothing. Tidak ada sama sekali, tegas mantan ketua MPR itu. Atau kemudian Jokowi mengandalkan Kaesang. Apalagi ini, kehidupan keluarga muda Kaesang yang hedonistik, suka pamer kemewahan, bergaya OKB, mengalami culture shock,
sekarang jadi sasaran kebencian mayoritas kaum milenial. Tuturnya, Kepres itu hanya berisi pengakuan terjadinya pelanggaran HAM berat atas kasus. Presiden harus mengakui, karena itu adalah keputusan Komnas HAM. Bebernya, lebih lanjut dipaparkannya, berdasarkan TAP MPR dan undang-undang yang dibuat ketika Amin Rais memimpin MPR. Mahfud menjelaskan, yang berwenang menentukan terjadinya pelanggaran HAM berat itu adalah Komnas HAM. Sehingga ditegaskan Mahfud, Presiden tidak boleh tidak mengakui. Dan atas langkah Presiden, dengan Kepres nomor 17 tahun 2022, Dewan HAM PBB secara resmi memberi apresiasi kepada pemerintah Indonesia. Sebelum Presiden mengeluarkan Kepres tersebut, memang ada yang usul agar Presiden meminta maaf kepada PKI. Tetapi, usul itu ditolak, ungkap Mahfud MD. Ada juga usul agar pemerintah menulis ulang sejarah. Ini juga kita tolak, sebab jika pemerintah yang menulis sejarah nanti bisa diubah lagi oleh pemerintah berikutnya. Jelasnya, makanya kita hanya mengatakan universitas atau lembaga riset, silakan saja menulis sejarah secara ilmiah, dana bisa dari pemerintah untuk riset. Namun hasilnya tidak harus merupakan pandangan pemerintah. Sejarah 196 Mei tahun 1966 sudah banyak ditulis, dan versinya bermacam-macam. Silakan kalau mau diteliti lagi secara ilmiah. Bebernya,